itu 2 orang pemeran utama, lu pasti kenal orangnya, nggak usah gue sebut, di sinetron rating 1. Sinetron rating 1 itu adalah Honor, pemain sinetron tertinggi, ya kan? 2 orang ya, belum cair honor sinetronnya ratusan episode dari tahun 2022, udah tamat sinetronnya sampai 2025 ratus episode belum cair, ya. Jadi sekarang lu kalau main sinetron hati-hati. Emang lu pikir yang main sinetron tuh honornya cair? No. Angkatan 2018 ke atas, lu lihat Della Puspita, 2 tahun honornya belum cair tuh, viral kan? Nah, itu faktanya. Jadi mending lu kerja ya, kerja sampai tua, jangan di PHK, kerja di luar negeri, kumpulin dolar, pulang-pulang hari tua lu terjamin. Karena kalau main sinetron, nanti lu kayak Jonathan Prigi ketangkap narkocoy, kayak Amar Joni, ada lagi kasus pemerasan, ada lagi kasus money laundry. Udah lu kuliah, kerja yang bagus di luar negeri, kumpulin duitmu ya. Jangan gila-gila jadi artis. Kalau di Indonesia itu jadi artis susah kayanya. Kalau kaya berarti ada yang nitip. Iya, soalnya nggak aku tata, kan aku nggak kemana-mana. Aku udah cetan nama pengacaranya, katanya nanti tunggu kasus Nikita. Kasus Nikita ini kan insya Allah kasus Nikita ini tinggal 4 kali sidang. Nah, kalau nanti kasus Nikita udah putusan, terus udah mulai anyep, baru nanti dilaporkan si A itu. Karena lu nggak dengar kemarin Nikita bilang apa? Ya, banyak orang lapor polisi kalau tidak pesanan. Nah, ada juga yang tidak pesanan. Aku pernah lapor polisi nggak pesanan, jalan kasusnya. Tapi ada juga oknum yang pesanan. Nah, jadi kenapa lu kan dengar kemarin kan Niki bilang, iya tapi kan kalau lapor polisi, lu dengar kan kata si Niki kemarin kan, tapi kan kalau lapor polisi kalau nggak pesanan agak-agak susah jalan. Ya itu banyak oknum seperti itu, tapi ada juga yang nggak pesanan tapi jalan. Contoh kasusku dulu jalan gitu. Jadi kenapa supaya tidak ada pesanan atau pesanan, tunggu Niki kasusnya udah selesai, kata pengacaranya baru yang inisial A dibawa. Kenapa? Karena kadang kan kalau nggak viral nggak jalan juga guys. Lu kan tahu Konoha gimana. Ya iyalah, mana ada maling ngaku. Maling koruptor aja nggak ada yang mau ngaku. Koruptor ngaku penuh penjara. Penjara aja sekarang satu lapas jumlahnya 592 orang. Kalau koruptor ngaku, kalau perkaosan pada ngaku, itu isi lapas penjara bukan 592 lagi ya. Bisa 1000 ya. Lapas itu, makanya kalian jangan sampai masuk penjara guys. Penjara itu 592 orang dalam satu tahanan itu, satu kamar 50 orang. Ya Allah, nauzubillah min dzalik kalau gue ya. Gue mah viral bongkar fakta. Tapi kalau sampai masuk penjara, nauzubillah min dzalik, aku mau ogah. Karena aku masih mikir, masih ada masa depan dan cita-cita yang mau ku capai ya. Aku pingin tinggal di Eropa, aku pingin tinggal di Timur Tengah. Jadi namaku harus bersih, ya kan? Aku kan sadar, aku ini dunia artis pasti nggak lama. Dunia artis itu kan pasti ada batas-batasnya. Nanti kalau umur aku 45 pasti aku tergantikan sama yang baru. Nah, supaya umur 45 sampai nanti umur 65 aku tetap kaya dan tetap punya duit, caranya gimana? Ya aku harus keluar negeri, karena di luar negeri gajinya gede, ya. Susah ya. Kalau penangguhan pengalaman, jadi gini, kalau penangguhan tuh lihat kasusnya. Kalau lu cuman pencemaran nama baik, kalau lu cuman ancaman hukumannya 2 tahun, ya bisa. Walaupun jarang ada orang yang bisa ditangguhkan gitu. Tapi kalau Niki ini kan kasusnya pemerasan sama TPPU. Nah, jarang ada TPPU sama pemerasan yang bisa dikabulkan itu. Terus tergantung duta. Nah, iya, harus nimbrung ya. Di Konoha ini lu harus nimbrung. Kalau lu nggak nimbrung, kasus-kasus tidak akan terkuak, ya. Lu kalau nggak nimbrung, kasus koruptor senyap. Lu kalau nggak nimbrung, kasus perkaosan bergilir senyap. Nah, lu kalau tidak nimbrung ya,
keadilan-keadilan di Konoha ini akan senyap. Jadi negaramu nanti tetap ingat ya, negaramu itu dinobatkan oleh Bank Dunia sebagai negara tingkat presentasi kemiskinan tertinggi nomor 2 di dunia ya. Nah, negaramu ini adalah mata uang terkecil nomor 5 di dunia, dan negaramu ini adalah pengangguran nomor 1 sebenua Asia. Jadi kalau tidak ada yang menguak, tidak ada yang koar-koar, tidak ada yang pansos keadilan dan fakta, DPR, dunia artis kerja nyata atau tidak akan tenggelam. Ending-endingnya nanti 10-20 tahun lagi negaramu bukan semakin maju, tapi semakin terpuruk. Jadi kalau lu ya mau membuat negaramu maju di dunia entertainment, di dunia politik, berkoar-koar lah lu. Asal bener, asal lu ada ilmunya. Kalau aku berkoar-koar ada ilmunya. Nah, aku rekanku politisi, pengusaha, aku hidup di entertainment udah dari 2013. Jadi aku setiap ngomong itu kompeten. Kenapa infotainment maunya Kak Satria wawancara? Karena infotainment tahu kalau setiap wawancara itu aku ada isinya. Kalau orang-orang lain nggak ada diwawancara isinya begitu-gitu aja. Banyak artis di Konoha diwawancara ngangong. Diwawancara nggak tahu dia apa yang mau ngomong, cuman iya saya sebagai public figure hanya bisa berkata semoga diterima oleh Allah, gitu-gitu doang. Anak TK juga bisa begitu. Tapi kalau aku itu menjabarkan sesuatu, ada filosofinya, ada psikologinya, ada triloginya. Makanya wartawan tuh kalau ada aku, Kak wawancara. Kalau tidak mereka nggak mau. Kan banyak artis Konoha ini nggak pintar apa, udah action nggak pinter, ngomong ngangong. Paling apa sih kok artis Konoha ditanya tentang kasus ini, kasus misalnya gini, kasus bagaimana Anda menanggapi ini? Ya saya hanya berdoa untuk Nikita Mirzani supaya bisa melewati masa-masa di keterpurukan. Gitu nenek umur 75 tahun pun bisa. Tapi kalau aku tidak, aku menjabarkan kasusnya seperti apa, filosofinya seperti apa, bagaimana terjadi, apa yang terjadi persidangan, bagaimana supaya Niki tidak ditahan lama, bagaimana supaya hakim bisa meringankan hukuman si Niki. Begitu pula aku menanggapi artis-artis yang nggak masuk sekolah waktu SMP SMA jadi DPR. Ada filosofinya, itu akan berefek untuk anak cucumu nanti ya. Ketika Satria Mulia ini tanya infotainment, Kak itu inisial A itu gimana dia menghamidunin 2 anak orang, aku bukan cuman bilang semoga diberi ketabahan, semoga masalah cepat selesai. Artis Konoha kan gitu doang, nggak pinter vokal, banyaknya botol, orang nggak sekolah, SMP SMA nggak mau sekolah, nanti duduk di pemerintahan, negara yang nggak maju-maju lah ya kan. Kalau aku ada menjabarkannya, lu inisial A sebagai artis ya, walaupun lu skuter, jangan memanfaatkan rakyat jelita, karena tanpa rakyat jelita itu lu tidak akan dapat view, lu nggak dapat gaji, lu tidak jadi. Nah ada filosofinya kalau aku menjelaskan. Makanya kalau wartawan udah ada lihat muka aku langsung, Kak wawancara begitu. Jadi semuanya harus nimbung. Kalau nggak nimbung, keadilan, kemajuan dan kepintaran di negaramu ini tidak akan maju. Bayangkan, sekarang aja negara kita udah begini. Gimana nanti 10-20 tahun lagi anak cucumu? Coba cari kerja susah, ya? Iyalah, betul. Kalau artis Konoha kan gitu-gitu aja paling tanggapannya. Nggak ada filosofi. Karena, artis Konoha itu kebanyakan nggak masuk sekolah. Tuh, aku bilang ya. Kalau aku S1. Aku S1 agrobisnis Universitas 11 Maret. So, Universitas 11 Maret itu top 5 universitas negeri terbaik nomor 5 di Indonesia loh ya. Aku tamatan International English First. Aku tamatan D1 pariwisata. Ya aku berisi. Terus aku di entertainment dari 2013. Sebenarnya kalau masuk majalah itu aku udah 2007 ya guys. Cuman majalah nggak aku hitung lah. Aku main FTV pertama 2013. 2014 aku di sinetron. Kalian google aja sendiri yang gak usah aku jelaskan lagi ya. Nah, kalau artis Konoha kan cuman cincang karena mereka nggak masuk SMP, nggak masuk sekolah. Lebih pintar lagi kalian masuk sekolah. Cuman kalian nggak pede. Ya, kalau lu sekolah S1, S2, lebih pintar otakmu daripada artis Konoha yang nggak masuk SMP, nggak masuk SMA. Ending-endingnya nanti duduk di wakil rakyat. Gimana? Pintaran lu ya, Rere Jelita, kalau lu masuk S1, S2 ya. Cuman lu nggak pede gitu loh. Harus pede. Kayak nih aku dulu ke Jakarta 0, tapi aku punya tingkat kepercayaan diri yang tinggi dan aku sekolah pula. Ya udahlah, jadi. Iya, jadi money laundry itu ada bermacam-macam ya. Money laundry itu ada seperti ini. Money laundry itu ada oknum pejabat, oknum pengusaha. Jadi gini, si oknum pengusaha sama pejabat ini dia akan menjabat sebagai pengusaha misalnya 5 tahun.
Nah, dalam matematika LKHPN dan KPK, selama 5 tahun ini kekayaannya misalnya harusnya cuma 40 miliar. Ternyata pas disidak sama KPK dan LKHPN, kekayaannya dalam 5 tahun bisa 100 miliar. Padahal kalau hitungan matematisnya kekayaan dia cuma 40 miliar. Nah, 60 miliar ini dari mana? Nah, daripada nanti si oknum pejabat dan oknum si pengusaha ini tidak bisa menjelaskan harta yang 60 miliar ini tidak bisa dijelaskan dari mana, akhirnya 60 miliar itu disebar-sebarkannya ke public figure. Ya, ada yang dibeliin villa di Bali tapi pakai nama si selebgram yang joget-joget. Aku tahu itu. Nah, ada yang dibeliin rumah, misalnya rumahnya 15M. Nah, tiba-tiba nanti 15M rumah M itu dipakailah nama si selebgram atau si artis, atau pakai nama si pengusaha dan pejabat juga. Tapi pengusaha pejabatnya itu tidak boleh tinggal di situ. Yang tinggal itu adalah si artis atau selebgram atau TikTok. Itu banyak, bukan 1-2 ya. Jangan lu bilang halu, duit korupsi itu banyak. Jadi saking banyaknya mereka bingung mau nyebar-nyebar kemana. Makanya banyak public figure yang mendapatkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, 60 miliar dari 100 miliar tadi, contoh mereka buka skincare. Mereka buka pabrik misalnya tempat gym. Nah, public skincare ini nanti kan mengendorse. Nah, endorse-nya itu apa? Pakailah public figure, selebgram. Nah, si selebgram sama si public figure ini duitnya dari mana? Duit dari hasil malakin rakyat itulah, dibuat bisnis, tapi nanti money laundry-kannya berkeduk endorse. Jadi kalau misalnya kalian lihat endorse-nya di luar nalar, itu duitmu rakyat jelita kismin, ya, duitmu yang diputar-putarkan, nggak harusnya duit itu kan bisa buat anakmu sekolah gratis. Kalau duit money laundry itu tidak dicucikan ke mereka, itu anak sekolah gratis loh, kayak di Malaysia. Tanteku itu nikah sama datuk, ya, rumahnya pakai naik remote. Mobilnya itu mobil selevel Alphard, mobilnya 2 di Malaysia. Apalagi biaya hidup Malaysia tinggi, tapi tanteku bisa termasuk kalangan menengah ke atas. Sekolah gratis. Yang menengah ke atas saja di Malaysia gratis tuh tanteku di Sebuloh. Dia nikah sama datuk. Apalagi yang rakyat jelita. Nah, ada lagi namanya money laundry. Misalnya si pengusaha. Nah, pengusaha ini adalah dia itu misalnya dia itu wajib bayar pajak per tahun 20 miliar misalnya. Nah, dia nggak mau bayar 20 miliar guys. Jadi caranya gimana? Oknum orang pajak dia kasih cuma-cuma, gua kasih lu 1 miliar ya, tapi gua nggak usah bayar 20 miliar ya. Tapi ingat, kalau 1 miliar ini gua kasih sama lu, anggaplah pajak gue itu lunas. Nah, yang masih gua selidiki, kalau udah dimainin oknum pajak, apakah pemerintah nggak ngecek atau ngecek tiap tahun, aku nggak tahu. Makanya aku suka bertanya, loh, kalau oknum pajak itu bisa memainkan orang-orang nggak bayar pajak sepenuhnya, harusnya pajak itu bisa disebarkan ke rakyat miskin, berarti pemerintah nggak ngecek dong. Atau ngecek, atau nggak tahu, atau pemerintah dikibulin. Nah, jadi si pengusaha yang harusnya per tahun bayar 20 miliar itu, dia cuma bayar 1M. 19 miliar itu di mana? 19 miliar itu dia cucikan. Cucikan gimana? Beli mobil, beli rumah. Tapi gimana cara supaya nggak ketahuan? Dia belilah pakai nama si artis. Makanya ada artis sultan yang mobilnya banyak. Itu kan cuci uang dari pengusaha dan oknum pejabat. Nah, nanti disuruhnya juga supaya tidak ketahuan, lu sultan buka bisnis atas namamu. Bangkrut nggak peduli. Yang penting duit kuning kecuci supaya nggak ketangkap LKHPN atau KPK. Nah, ada lagi caranya satu money laundry begini. Misalnya si Sultan ini dari pekerjaannya di TV itu paling cuma 10 juta per episode, karena aku udah ngecek sama orang TV. Temanku wartawan kan bukan puluhan, ratusan. Orang keuangan TV kan banyak. Aku kan juga dulu mantan pemain sinetron FTV, ya tinggal honor si ini berapa, honor si ini. Bang kok. Kalau kalian udah main FTV sinetron, kalian pasti dapat link teman ini, dapat kalian honor artis mau semahal apapun. Nah, honornya di TV cuma 10 juta per episode. Itu pun cairnya setahun, 2 tahun. Potong pajak, potong agensi lagi. Nah, gimana caranya kok bisa pada saat dilaporkan ke LKHPN dan KPK hartanya bisa 2 triliun, bisa 500 miliar. Caranya begini guys, lu artis, ini ada pengusaha 10. Nah, pengusaha 10 ini supaya sama oknum pejabat, supaya money laundry-nya nggak ketahuan, nah duitnya itu dititip sama kau. Tuh, aku nitip duit sama kau 50 miliar, yang satu 50 miliar, yang satu 50 miliar, satu 50 miliar. Nah, jadi yang ada di rekeningnya sama aset-aset atas nama dia itu banyak. Ketika dilaporkan ke LKHP nama KPK hartanya bisa 500 miliar sampai 1,5 triliun. Tapi
Tapi nanti setelah dilaporkan ke LKHPN, terus si oknum-oknum pejabat ini sama oknum-oknum pengusaha ini minta duitnya lagi. Udah kan? Udah, balikin. Harus balikin. Jadi lu cuman bisa dipinjamkan. Ada lagi, dia misalnya money laundry. Money laundry ini supaya dia kelihatan kaya, dia bukalah YouTube. Nah, YouTube-nya itulah buat nutupi. Dibayarlah media, bilang dari YouTube penghasilanku 500 miliar, penghasilanku 1 triliun, penghasilan 2 triliun. Padahal itu halu, ya. Dibesar-besarkan penghasilan YouTube di Asia Tenggara itu hanya untuk menutupi duit money laundry dari si YouTuber. Padahal kalian tidak tahu apa bisnisnya. Iya dong. Lu kalau orang ngomong bisnis lu harus lihat. Namanya perusahaan, namanya PT, harus ada direktur, harus ada HRD, harus ada head office, harus ada karyawan, ya. Nah, karyawan datanya mana? KTP-nya mana? Mana data pencairan dana tiap bulannya? Mana pencairan bonus bonus dari THR, mana bonus per tahunan? Itu semua kan ada di orang finance, itu ada di manajemen keuangan, itu ada di akuntan keuangan. Kalau dia tidak bisa menunjukkan data PT pabriknya, data pencairan dana ke karyawannya, data surat izin ini ono kucrut, dia cuma ngomong di media sosial aku punya bisnis, itu berarti dia halu. Apalagi kalau artis ngono tukang pamer, kalau dia benar-benar punya perusahaan, dia tunjukkan tuh datanya semua. Data HRD, data keuangan, data finance, data PT, semuanya, data BPOM, data surat izin dari pemerintah, disnaker tuh ya. Setiap orang punya perusahaan pasti ada hubungan dengan disnaker. Kalau dia tanya disnaker dia tidak tahu, berarti dia halu. Ya. Alah rakyat jelita, kau nggak usah tahu aku karena kau rakyat jelita. Bye bye. Ya guys, jadi seperti itu. Ada lagi dia karena YouTube itu dia tidak bisa bikin kaya kalau di Asia Tenggara. Kenapa? Karena YouTube itu kan dia motong 55%. YouTube itu dia ngotong 55%. Nah, YouTuber di Konoha rata-rata subscriber, liker, komen, sama like-nya itu beli 50%. Nah, jadi ketika dia dapat dana dari YouTube, ya dia harus kurangin sama modal dia yang 50% tadi beli untuk mancing penonton naik. Dia harus bayar sewa alat, dia harus bayar sewa akomodasi, dia harus bayar sewa tempat. Berkurang, dikurangnya lagi 55% dari YouTube. Lu kan kalau dipotong tuh 56% dipotong. Mana full. Misalnya lu dapat dari YouTube 100 juta, 55% kan buat YouTube-nya. Nah, sisanya itu lu buat bayar subscriber, liker, komen, sewa alat, sewa tempat, sewa karyawan. Begitu ya. Kecuali kalau di India sama Amerika. Iya, kalau Amerika sama India itu penonton view YouTube-nya ya Tuhan, 5,6 miliar satu video, 800 juta satu video, 2 miliar satu video. Ya kaya. Kalau dia pakai beli-beli, tekor lah dia. Kalau Konoha kan paling 1 juta, 2 juta, penonton yang 11 juta paling, misalnya dia punya konten YouTube 100, paling yang 11 juta cuma 2 biji. Selebihnya ya paling 500 ribu, 18 ribu, kecil-kecil. Nah, jadi kalau di Amerika sama di India, iya, data internasionalnya, seluruh YouTuber, persentasi pajaknya itu dia harus menyetorkan 10 triliun ke negaranya per tahun loh ya. Itu aku baca itu langsung di internasional. Aku yakin rakyat jelita ini pasti otaknya nggak sampai ke situ. Nah, berarti kalau 10 triliun aja pajak dari seluruh YouTuber, berarti memang per YouTubernya itu kaya kalau di India Amerika. Karena kan mereka kontennya konten pasar global, pasar ditonton seluruh dunia. Kalau Konoha kan yang nonton ya itu aja guys, sempit. Iya, rakyat jelita itu nggak nyambung makanya dikeluarin aja. Iya, mana kuat otaknya bahas-bahas matika begitu. Mereka itu suka dengarnya kehaluan, makanya nggak maju-maju. Jadi aku memang tidak pernah menyalahkan Bank Dunia menobatkan sebagai Indonesia itu tingkat persentasi kemiskinan tertinggi kedua, nomor 2 di dunia. Kalau artis lain mana sanggup dan jelas-jelasan begitu. Nggak masuk sekolah. Artis Konoha kan banyak nggak masuk sekolah guys. Mana masuk sekolah mereka itu? SMP lokasi syuting. Aku ya stripping sinetron itu 16 jam aku harus di lokasi syuting. Tapi aku main sinetron itu sama FTV setelah aku tamat kuliah. Jadi aku belajar dulu. Kalau yang dari SMP SMA udah pasti dia nggak masuk kuliah, udah nggak mungkin dia masuk sekolah, nggak mungkin. Lokasi syuting itu kan 16 jam per hari. Mana mungkin dia masuk sekolah?
Kalau Konoha itu kan dia kalau edukatif nggak kuat dia. Nggak dari film juga mereka. Kalau India itu pajaknya banyak. Dari film tinggi karena film mereka itu terlaris nomor 2 di dunia. Dari konglomerat juga tinggi karena India penghasil konglomerat terbanyak nomor 3 di dunia setelah Amerika dan Cina. Terus dari komoditi juga tinggi karena India itu luasnya hampir 2 kali lipat dari negara kita. Jadi komoditi mereka itu pun berkali-kali lipat. Nah, impor beras tertinggi dari luar ke Indonesia terbanyak itu 2023 dari India dan Thailand. Tahun ini India dan Thailand gitu. Jadi mereka itu banyak pajaknya, dari komoditi ada, dari pengusaha ada, dari film juga banyak. Ya kau tanya sama dia, kenapa kau pilih dia? Lu tanya sama gue aja bingung jawab pertanyaannya, kenapa dia bisa kepilih? Nah, apakah beli kursi? Apakah kursinya disuplai sama partai? Atau memang dipilih oleh rakyat jelita? Padahal sekolah masuk nggak? Coba tanya dulu, Bang, sekolah masuk nggak? Bang, kuliahnya di mana? Masuk nggak? Nah, coba tanya. Kalau dia bilang masuk, mana buktinya? Oh, ini buktinya. Oh, mana? Coba ajak dia debat secara ilmiah, bisa nggak? Lu kalau nanya-nanya politik sama gue, jangan nanya sama gue aja heran politik di negara ini kayak apa. Iya, udah bisa dijawab itu kan. Lu tanya aja, lu sekolah masuk nggak? Kuliah masuk nggak? Ya. Kalau politik jangan lu tanya sama gue di negara ini. Gue pun heran, kenapa politik di negaramu begitu. Ya. Jadi lu nikmatin saja ya. Aku sih kalau misalnya kemiskinan di negara kita itu makin tinggi, aku nggak heran. Kan kalian yang milih-milih. Makanya aku tidak pernah mau, kasihan. Loh, kan lu yang milih. Iya, besok ke sidang Nikmir. Habis dari sidang Nikmir aku mau ke tempat siapa tuh namanya? Ojek itu, Afan. Enggak, susah. Besok aku mau kasih sembako dulu sama si Afan. Almarhum Afan. Makanya aku kalau ada ya artis money laundry dukung sama yang komen, iya dia kerja dari pagi ke pagi, aku ketawa aja. Biarin aja, kan Kismin dia yang nikmatin. Kalau aku kan nggak kena efeknya. Yang kena efeknya yang muji-muji, yang membela narik urat tapi nggak dapat jatah. Paling dapat sedekah 50.000 beras kilo. Kalau aku nggak ngefek. Kalau aku nggak ngefek guys, di Jakarta hidupku enak. Kalau duitku habis aku kabur ke luar negeri, gampang kok. Pola pikirku tuh gampang aku. Nanti dibongkar katanya iri. Ya biar aja yang ngomong-ngomong iri, kerja dari pagi ke pagi. Itu kan orang-orang botol. Cek aja pasti ada jelita itu guys. Gaji 2 juta. Padahal gue bela supaya gajinya naik. Tapi nggak bersyukur. Biar aja nanti kan yang nanggung bocil-bocil itu. Kalau udah ngefans sama artis Konoha. Ngebela narik urat. Padahal dapat duit pun nggak. Mending lu sama gue datang sini. 100.000 paling ku kasih. Daripada lu ke artis yang lain, 100.000 mereka nggak mau kasih. Yang ada lu dilepeh. Jadi biarin aja. Nanti kan si bocil-bocil sama mama itu kan punya anak. Punya anak, punya cucu. Bayar sekolah susah. Nyari kerja susah. Nanti salah satu yang ngantri-ngantri job fair nggak dapat kerja itu anak cucu dia lah. Kalau aku gampang, aku di Jakarta hidupku enak, rumah aku udah punya, kendaraan aku udah aman, makan tiap hari pun di resto ya. Aku makan sehari sekali di resto, 2 kali baru aku makan tradisional di rumah sama di tempat makan, ya kan? 1 kali aku di resto, karena aku suka western sama Korean food. Aku nggak apa, aku nggak ngefek gitu loh. Yang efek money laundry itu apa? Rara jelita. Kalau aku nanti duitku habis, aku tinggal keluar negeri kabur. Aku kan otakku jalan. Aset ku sewain. Kalau aku nggak takut sama diriku guys. Aku ini di Jakarta hidupnya enak, cukup. Kalau nanti suatu saat duitku habis, aku kabur keluar negeri.
Tapi rakyat jelita yang mengidolakan artis-artis konoha yang money laundry, mereka tetap kismin, dapat jatah pun enggak. Apalagi cuma artis konoha kan artis yang cuma terkenal ngejob satu negara, keluar negeri nggak ada yang kenal, mentok TKI yang kenal atau sebagian kecil masyarakat Malaysia dan Brunei. Digaji pakai mata uang terkecil nomor 5 di dunia. Ya Allah, kalau untuk dilulukan ya nggak worth it banget lah. Gimana maksudnya? Finally NM dari Satria. Gimana? Maksud aku nggak ngerti guys. Kenapa sih Fuji? Mukanya biasa aja sih. Cantik lagi SPG sama pramugari Garuda. Ya iyalah, kalian. Apa yang kalian coblos? Udah kalian coblos, kalian pula yang ngerasain kemiskinan. Udah aku bilang, aku koar-koar supaya karena ngefek sama kalian. Kalau sama aku nggak ngefek guys. Aku kan nggak makan duit rakyat. Aku nggak digaji oleh rakyat. Aku rumah aman. Kendaraannya Jakarta aman. Tiap hari makan enak. Kalau nanti duitku habis, asetku sewain, aku kabur ke luar negeri. Lah kalau kalian kenapa? Mau kalian menikmati ini aja udah ngeri banget tuh demo di sini. Bayang nggak 10-20 tahun lagi gimana tuh negara kita itu coba? Aku nggak ngefek, gue bilang aku nggak ngefek. Yang ngefek tuh kalian. Tapi yang tadi kasih tau ngeyel. Aku mau bekerja di perusahaan internasional jadi PR. Jadi sales marketing kek, itu kan bidangku. Kenapa sih Fuji? Mukanya biasa aja. Lebih cantik lagi SPG sama ini pramugari Garuda. Itu tanggapannya. Kalau aku mah nggak ngefek, aku golput kok, aku nggak pernah nyoblos. Soalnya nggak ngefek guys, nggak ngefek sama aku itu. Aku makan pun bukan dari kalian juga, bukan digaji duit rakyat. Ah nanti aku nikah umur 40, ngapain kau suruh aku nikah cepat? Nanti kau udah cerai. Yang kau suruh cepet nikah, banyak orang nikah cerai, banyak nikah nggak punya anak, banyak orang nikah jadi melarat. Banyak tuh orang-orang nikah minta susu sama gue buat anaknya. Apain kau nikah? Iya nggak apa-apa TKI. Kalau TKI formal aku mau. TKI legal formal aku mau. Asal jangan TKI informal ilegal pembentong ya. Kalau lu jadi TKI tapi lu kerja di perusahaan internasional, PR, sales marketing. Anak-anak orang kaya di Jakarta mana mau mereka suruh anaknya kerja di sini. Anak-anak orang kaya di Jakarta sini ya, nggak mau mereka anaknya kerja di sini. Kerja luar negeri, jadi staff marketing, jadi staff public relation. Nah itu kekejar. Mana mau anak-anak orang kaya Jakarta anaknya suruh kerja di sini. Kecuali dia anggota DPR, anaknya disuruh ke DPR. Tapi kalau anak-anak kerja di perusahaan ya, bapak emaknya orang kaya di Jakarta, kenapa mereka itu menyekolahkan anaknya sekolah internasional? Mereka udah tahu, anaknya tidak akan dikasih kerja di sini, anaknya pasti kerja luar negeri, ya. Jangan lu kira TKI rakyat jelita cuy, TKI apa dulu? TKI kalau kerja di perusahaan internasional, legal, formal, aku juga mau kali. Gajinya 60 juta, 70 juta. Lah, lu kerja di sini gaji lu 4 juta, ya Allah, 4 juta makanku 4 hari habis. Aku aja gaji asistenku 5,6 juta aku gaji itu. Asistenku kan gaji 5,6 juta itu aku gaji. Mana mau dia digaji murah? Enggak, aku 40 tua tetap awet muda. Mana ada 40 tahun muda tua. Kecuali kalau rakyat jelita ya 40 tahun udah tua-tua, enggak perawatan. Aku 40 tahun masih segar, cuy. Iya betul. Ah, betul itu. Betul sendal. Nikah nanti minta ini. Banyak itu emak-emak itu bapak-bapak minta sedekah Bang Satria untuk susu anak, untuk sekolah anak. Ngapain kau nikah? Kalau nggak ada duit gak usah nikah, kasihin anakmu. Kalau aku nikah di kakak nggak mau, aku nikah 40 tahun. Tapi nggak boleh aku diatur-atur karena yang cari duit kan aku. Kalau istri bentak-bentak aku bentak lagi. Aku nggak bisa orangnya. Iya biar aja. Besok-besok pilih lagi artis-artis nggak masuk sekolah ya. Biar hidup kalian tuh makin melurut.
aku sih ketawa aja. Dikasih tahu nggak bisa. Aku nggak ngefek ya. Hidupku enak guys. Abis duitku di Jakarta, aku keluar negeri. Gaji 60 juta, 40 juta tuh. Luar negeri sono. Kalau orang tinggal di sini, ngefek. Jadi, aku nggak ngefek. Kalau aku kan golput ya. Kalau buat aku nggak ngefek. Tapi buat kalian kan ngefek. Kalian pilih. Artis kan banyak nggak masuk sekolah. Mana bisa artis masuk sekolah? Aku kan pernah syuting sinetron nama FTV. 16 jam di lokasi syuting. Mana bisa masuk sekolah? Nggak bisa ya. Orang kalau kalian lihat artis dari SMP, SMA dia udah sekolah, udah syuting, apalagi stripping, itu tidak mungkin masuk sekolah. Pasti banyak bolosnya. Karena di lokasi syuting itu, kita itu 16 jam per hari. Kapan lagi masuk sekolah? 16 jam sisa berapa? 24 jam itu. 6 jam lagi ya? Berapa itu? 8 jam. 8 jam itu lu pakai tidur. Mana bisa? Homeschooling botol lah. Orang homeschooling itu tidak akan sepintar orang sekolah. Kalau di sekolah itu, lu bersosialisasi. Lu itu otak lu digencot untuk memiliki daya saing tinggi. Sainganmu banyak untuk memperebutkan ijazah sama S1. Lalu sekolah cuma tatap muka guru. Lu salah pun paling lu nilai 6 paling dibuat gurunya 10. Kan lu bayar. Gak ada. Aku kalau dengar orang homeschooling, di otakku pasti dia botol. Kalau nggak percaya, debat sama aku sini. Mana ada orang homeschooling? Lu homeschooling, nilai 6 pun dibuat 10 sama gurunya. Mana bisa? Kan homeschooling itu nggak punya daya saing. Ya lu mau kerja di perusahaan apalagi internasional, lu kan bersaing dengan banyak orang. Jadi dari kecil lu harus diajarkan di sekolah. Harus masuk sekolah. Mana bisa ceritanya orang homeschooling sama orang sekolah disamain? Nggak percaya aku, apapun alasannya. Aku asal Medan, tapi udah pindah ke Jakarta dari 17 tahun lalu. Ya. Jadi kalian jangan homeschooling, enggak. Homeschooling sama sekolah itu beda. Kalau sekolah, anak itu digencet untuk masuk bersaing ya, digencot tuh otaknya, dia harus lebih baik daripada orang lain. Kecuali orang yang malas ya. Nggak bisa lu samakan. Kalau homeschooling lu kan bayar. Nilai 6 pun bisa dibuat 10. Penjara. Susah itu, ini kasusnya berat cuy. Emang lu pikir kasusnya itu kasus pencemaran nama baik? Aku dilaporkan pencemaran nama baik 5 kali. Lolos, nggak masuk penjara. Ya. Ini kan kasusnya ancamannya hukuman 9 tahun dan 20 tahun. Lu kalau ngomong dibebas itu lihat hukumannya, ya. Lihat ancaman hukumannya. Kalau cuman kasus-kasus penipuan 2 juta, cuman kasus-kasus pencemaran nama baik atau nyuri sepeda motor, udah bisa lah lepas. Tapi kalau udah viral, ancaman hukumannya 9 tahun, 20 tahun, baru. Ya kalau artis itu memang harus masuk ke politik kalau mereka mau tetap kaya, tapi modalnya nggak main-main loh ya. Aku kan udah ketemu dengan artis-artis PAN. Kemarin aku kan aku nggak sebut namanya, artis PAN suami istri kan ketemu aku, dia mau jualin rumahnya, minta tolong aku karena teman-temanku kan banyak gitu. Tapi kalah gitu, saingannya si Pasa. Jadi gini, kalau artis di Konoha itu kan gini guys, artis lokal, artis yang cuma terkenal ngejob satu negara, keluar negeri nggak ada yang kenal, mentok TKI atau sebagian kecil masyarakat Malaysia dan Brunei, digaji pakai mata uang terkecil nomor 5 di dunia. Nah karena fansnya ini pun kebanyakan dari rakyat jelita. Karena penonton si per artis ini rakyat jelita di Kampuang dan Jodimato dan hanya satu negara, jadi ketika dia nanti, misalnya dia jadi artis, udah 5 tahun umurnya semakin tua. Nah, fans dia ini kan akan semakin tua, sibuk dengan kemiskinan masing-masing, sibuk ngurusin anak, sibuk ngurusin keluarga. Jadi fansnya ini akan malas mendukung si artis ini, jadi dia redup. Nah, nanti kelahiran baru, dia tidak akan mengidolakan yang tua, dia akan mengidolakan yang baru. Yang baru ini pun akan tergantikan. Jadi syaratnya, karena mereka di dunia artis mungkin penghasilannya sebulan 100 juta. Ya, bagaimana caranya supaya nanti ketika dia sudah redup, penghasilan dia tetap 100 juta? Ya, dia harus jadi anggota DPR. Ya kan? Nggak mungkin dia mau kerja di kantor di
gaji 5 juta. Atau kalau dia tidak mau jadi anggota DPR, ya dia jadi simpanan, jadi ani-ani, jadi kucang. Atau kayak si Jonathan Prigi, jual narkocoy. Banyak artis jual narkocoy, kalian jangan salah loh ya. Jonathan Prigi itu sama Amar Joni yang sial ketangkep. Selain mereka, banyak artis yang jual narkocoy, ya. Belum keciduk, ya. Itu aja aktor layar lebar inisial R itu pakai narkocoy sama inisial A, tapi belum keciduk, belum naas. Nah, jadi gimana caranya mereka untuk supaya tetap hedon? Ya mereka harus jadi DPR, karena DPR itu kan digaji sama rakyat, banyak pula. Nah, tapi nanti setelah 5 tahun lagi, 5 tahun turun, mereka harus berjuang lagi, nyambung. Karena kalau cuma 5 tahun, nanti mereka kismin juga. Nah, begitu. Makanya kenapa kayak si Gracia Indri, kayak Marissa Nasution, dia ke luar negeri. Kenapa dia mau jadi TKI ke luar negeri? Tapi TKI-nya TKI berkelas ya, seperti gue bilang tadi ya. TKI itu ada 3. TKI ilegal informal. Nah, itu biasa pementong-pementong. TKI legal tapi TKI legal informal, TKI legal formal tapi kerja pakai tenaga. Itu contohnya kayak housekeeping, waiter. Oke. Nah, ada lagi TKI formal legal kerjanya pakai otak. Itu yang gue kejar. Ini kerjanya public relation, sales marketing, di kedutaan di luar negeri. Nah, yang ketiga ini berkelas guys, gajinya gede. Yang kedua ini juga gaji gede. Yang kayak housekeeping, waiter tuh gaji di luar negeri itu 10 kali lipat daripada lu jadi housekeeping sama waiter di sini. Cuman termasuk buruh kasar. Nah, kalau lu mau yang enak, ya lu kayak pakai jas, kena AC, di perhotelan, resepsionis, sales marketing, public relation. Nah, kan itu berkelas tuh kalau di luar negeri. Kalau di sini gajinya UMR. Kalau luar negeri gaji gede, ya. Nah, jadi untuk menyambung hidup mereka supaya mereka tidak jatuh, ya mereka jadi anggota DPR. Tapi anggota DPR itu ini loh ya, nggak semua artis bisa jadi anggota DPR. Jadi yang ikut anggota DPR 100, paling yang jadi 10. Nah, jadi misalnya kalian lihat yang kalian lihat itu kan yang menang, yang kalah banyak. Temen gue satu Alphard habis ya, catat loh. Temen gue itu artis pemain sinetron, kalian tahu orangnya siapa? Satu Alphard habis, kalah. Ya udah, habis Alphardnya, dia nggak dapat apa-apa. Nah, ada juga 3 orang. Aku nggak sebut namanya ya, karena satu partai sama teman aku yang kalah tadi, yang udah habis satu Alphard. Jadi dia dikasih tahu. Nah, yang 3 orang ini dikasih jatah sama partainya 3M. Makanya dia beli mobil baru. Nah, kalau yang 3 ini, aku nggak sebut nama. Yang 3 ini dia beli mobil baru guys. Itu duit rakyat itu, karena dikasih 3M. Aku tahu dari mana? Karena temanku yang habis satu Alphard ini, dia kalah, dia bongkar. Biasa kan orang gitu guys, kalau udah kalah dia pasti bongkar. Walaupun jujur, yang tidak terima itu rakyat jelita di kampung Joni Mata. Orang dari kampung, bukan di Jakarta. Jadi dikasih tahu pun nggak masuk. Padahal itu betul. Nah, jadi yang 3 orang tadi dikasih 3M guys. Oh, nggak usah sebut inisial lah. Pokoknya 3M. 3M ini siapa? 3M duitmu kerja, potong pajak, kasihlah buat mereka. Nanti rakyat jelita pula yang memuji. Nah, padahal itu duitmu, kasihan deh lu. 3M. Pokoknya mereka beli mobil baru lah dari 3M ini. Menang. Nah, jadi yang kalian lihat di kamera itu yang menang. Yang kalah ada berapa? Dari 100 yang menang 10, yang kalah 90. Nah, kenapa aku kan kalau meeting, saat lu kan pinter ngomong, jadi DPR aja DPR. Karena gini guys, lu kalau mau nyalek, lu pasti keluar duit, nggak mungkin nggak, ya. Siapa pun keluar duit. Jadi kalau ada bilang orang dibayar nggak ada, lu keluar duit juga. Misalnya lu dikasih 1M, misalnya lu dibayar 1M, tapi lu keluar duitnya 5M, sama aja. Lu kalau mau jadi anggota DPR pasti ada modal. Namanya lu kan harus ini merayu rakyat. Lu bersaing sama orang-orang yang punya modal, ya. Kasih. Nah, kalau lu menang, duit lu balik. Kalau lu tidak menang, ya ampun, enggak. Kalau aku tidak mau, aku maunya hidupku enak, berkecukupan, kulit sehat, tetap semulus bulu angsa, pekerjaan rutin, sampai tua hidupku tenang. Ngapain aku ngurusin rakyat? Karena percuma juga, stres juga kan, tekanan itu. Nah, jadi kalau aku nggak mau gambling, aku yang pasti aja. Iya, kalau termasuk yang 10 menang. Kalau termasuk yang 90 menang, kayak temanku satu Alphard loh. Habis loh. Alphard, dia mobilnya 3, Alphard dijual. Itulah buat dia model kampanye. Kalah. Apa nggak nyesek? Nangis. Makanya aku kemarin itu, aku kan kuliah lagi ya. Ditanya sama dosennya,
Loh, Satria, kamu kan udah S1, agamanya kok kuliah lagi pariwisata? Iya, Pak, saya pengen pindah ke Eropa, saya pengen jadi public relation, tapi 10 tahun lagi ya, Pak. Jadi saya butuh ini ya, butuh sertifikatnya dari sini gitu. Kamu kok nggak ikut DPR aja? Nah, kalau ada orang ngomong berarti itu botol, langsung aku jelaskan. Begini, Pak, gini ya. Gini. Nah, ini contoh rakyat jelita nih, nggak nyambung otaknya. Ini tetap kismin sampai tua ini. Aku kalau nggak nyambung keluarin. Nggak level cuma nanggepin rakyat jelita. Ini nyambung aja. Kalau rakyat jelita tuh nggak nyambung, guys. Makanya orang-orang Jakarta yang pinter-pinter menengah mana mau teman nama rakyat jelita. Nggak nyambung, bahas ini nggak masuk, maksudnya udah dia ngebully, dia pula rakyat jelitanya. Iya, nggak nyambung itu. Iya, lu kerja di luar negeri karena jabatanmu di sini sama luar negeri sama, gajimu 10 kali lipat. Haruslah. Lu kalau mau kerja di sini, guys, 10 tahun 20 tahun lagi lu gimana hidupmu? Udah gaji UMR, di PHK pula. Aduh. Aku kalau punya anak, udah kudidik anakku. Lu harus kerja luar negeri ya. Ingat. Jangan di sini. Aku kalau punya anak tuh kudidik gitu. Nggak mau lah anakku. Aku aja penghasilan sebulan 40, 50, 60 pastilah, guys. Kalau nggak, aku nggak bisa punya rumah aku di Jakarta sama kendaraan. Jakarta itu kan mahal, apalagi aku tinggal di Ragunan. Ragunan itu kan tanahnya mahal. Terus nanti anakku gajinya UMR. Mana tega aku. Aku kalau punya anak udah kudidik, udah kudoktrin dari kecil. Ingat ya, you have to go abroad, working abroad. Harus. Jadi dari kecil udah aku didik nih. Oh iya. Jadi nanti gedenya dia akan berjuang. Oh, berarti kata papaku begini. Nggak mau aku dia kerja di sini gaji UMR. Ini aja ekonomi udah, kita itu ini loh tingkat presentasi kemiskinan tertinggi nomor 2 di dunia loh. Itu parah loh, guys. Aku bacanya sampai merinding. Gimana nanti 10 tahun 20 tahun lagi? Aku tadi makan apa lupa. Iya, mending luar negeri aja sono. Aku ke kebun binatang terakhir 2023. Walaupun dekat cuma 3 menit, tapi aku nggak ada waktu ke situ. Aku juga beberapa kali lari pagi di situ. Jadi nanti kalau punya anak, dari kecil aku doktrin. You have to go abroad. Jangan di sini. Lah di sini gaji UMR, guys, ya Allah. Asistenku gaji UMR tuh, ku gaji. Iya, makanya memang harus kabur aja dulu. Ya, pilihan hidup ada di diri kalian ya. Aku tidak memaksa. Lu mau patriotis atau hidup enak? Hah? Lu mau patriotis atau hidup enak? Sejahtera? Hah? Lu patriotis kalau kismin ngapain? Luar negeri sana hidup sejahtera. Atau luar negeri lu pulang setahun sekali kalau dapat cuti ya. Kalau di Timur Tengah itu biasa cutinya 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali. Kalau Eropa aku nggak tahu. Iyalah. Iya. Udah jarang kelihatan di TV. Kan udah nikah ya sama DPR kalau nggak salah. DPRD. Nggak tahu lah aku. Nggak ngikutin. Skuter sih. ...2025 aja udah begini kok. Kalau aku nggak ngefek, aku nggak ngefek, hidupku enak di Jakarta. Rakyat jelita itu kasihan. Lihat tuh yang tukang gojek itu, rumahnya, ya Allah. Aku besok ke rumahnya itu gimana ya? Rumahnya di gang sempit gitu loh. Kalau aku enak, rumahku pinggir jalan. Kebagusan ya, Kebagusan tuh dekat Ragunan, 3 menit dari pintu Ragunan ya.
Rumahku dekat rumah Ria Ricis. Rumah Ria Ricis di sini 5 menit dari sini. Jalan kaki, 5 menit jalan kaki situ. Nah, satu jalan besar lah kami itu. Terus besok aku ke si Avan. Cuman aku kan lagi ngambil kuliah ya. Aku kan 2012 aku S1 agrobisnis ya di Solo, terus aku pindah ke Jakarta. Terus aku International English First juga. International English First kan nomor 2 sekarang di Indonesia kan. Kalian googling aja sendiri. Terus aku ngambil kuliah lagi D1 pariwisata. Jadi aku udah S1, aku ngambil D1 lagi. Kenapa aku ngambil D1? Karena kalau aku mau pindah ke Eropa, S1 aku agrobisnis nggak kepake. Jadi S1 aku kan selama ini kan kerja di entertainment ya. Selain aku 2013 sampai 2020 kontrak FTV, sinetron nama film, aku ada iklan juga satu, New Green Tea. New Green Tea 2013 itu iklannya aku tuh. Sekarang aku kan di infotainment. Nah, tapi aku kan punya sampingan kan. Nah, jadi agrobisnis aku itu kepake. Kan aku tadinya sales marketing sawit dari 2010 sampai 2019. Sama aku sales marketing alat kesehatan juga. Sambil aku syuting-syuting ya. Nah, tapi kalau mau keluar negeri nggak kepake. Karena kalau keluar negeri, aku kan ngejarnya public relation ya. Masa aku jadi pembentong? Mungkin aku jadi pembentong. Mana aku guys, kulitku semul-semul angsa. Ya lo nalar aja lah. Aku kan ngejarnya public relation. Nah, aku harus ngambil pariwisata. Kalau aku nanti public relationnya, aku harus magang. Magangnya di perhotelan, di bagian front office. Kenapa? Karena kan we are something in our country, but we are nothing in out country kan? Ya kan, betul kan? Aku masuk infotainment di Indonesia. Aku kerja di sales marketing juga. Aku juga main trading. Tapi kan kalau keluar negeri kita nothing, from the zero, from the bottom kan? Nah, jadi ibu nggak mau. Jadi nanti aku pariwisata. Aku udah kuliah setahun. Nanti aku magang. Magangnya ini kalau nggak di Malaysia, Thailand, sama Dubai. Aku pengennya Dubai sama Turki. Lah, mau nggak mau aku harus melewatin proses ini, guys. Karena kalau lu nggak melewatin proses ini, ya aku nggak bisa jadi public relation di luar negeri. Kalau aku hidup di entertain, ya kalau sampai umur 45 tahun aku masih di sorot infotainment, masih di talk show. Kalau enggak, makanya aku mau kuliah lagi. Aku aja nggak gengsi. Nah, jadi aku nanti magang. Kalau untuk jadi public relation sama sales marketing di internasional, kalian nggak bisa langsung, nggak bisa dong. Iya, aku masuk infotainment pak, aku punya talk show. Iya pak, aku kerja di sales marketing di sawit. Nggak ngefek, nggak mau, nggak ngefek. Aku udah coba, nggak ngefek. Cara gimana? Aku rela kuliah lagi nih, kuliah setahun. Nanti aku magang dulu setahun, magangnya kalau mau public relation sama siapa? Sama sales marketing, magangnya harus dari front office. Tapi kan cuma setahun. Nah, habis setahun baru lu tukar yang lu capai gitu. Mana bisa lu keluar negeri langsung? Emang lu siapa? Anak presiden pun nggak bisa. Anak presiden pun nggak bisa luar negeri pasti. Your father is something in your country, but you are nothing in out country. Nggak bisa lu. Gua anak presiden ya. Ya ini gue nih langsung jadi manajer, nggak bisa. Kecuali lu anak presiden buka restoran di sana, tapi laku nggak. Kebanyakan tutup. Orang kan kalau buka restoran padahal tutup guys, tahun 2 tahun. Di Jakarta ini ya banyak banget, cuman setahun dia buka resto tutup. Banyak banget. Makanya orang nanya aku, "Sat, lu mau bisnis restoran?" Aku main trading kan. Jadi teman-teman aku tahu saldoku berapa. Mereka ngajak franchise. Ada duitnya. Kalau rugi bangkrut, hangus duitku. Nggak mau. Jadi biar aja tabunganku segitu, tapi aku tetap cari duit yang lain. Loh, kita kan apalagi laki-laki harus bekerja. Masa nganggur? Mana bisa, ya. Jadi sekalian aku ngonten, tetap cari duit juga, begitu. Itu harus dipikirkan itu. Iya, harus ada pengalaman kerja di hotel 1 tahun. Aku kan nggak punya.
Nah, aku nggak punya. Jadi aku kuliah lagi pariwisata. Aku memang jadi gini, teman kuliah aku dulu kan aku waktu aku belum punya mobil, belum punya rumah ya. Aku kan ngekos ya dulu ya. Udah lama dulu lah. Namanya anak kuliah ya, masih dibayar orang tua. Jadi teman kos itu, dia itu jurusan teknik, aku agrobisnis. Nah, dulu zaman-zaman aku belum punya duit, aku suka minjem motor dia, guys, dulu. Lama dulu 2009. Ya anak kuliah lah, anak-anak kuliah gimana sih? Masih dibayar orang tua. Nah, jadi sekarang dia ke Qatar. Jadi sekarang dah. Udah belum? Udah. Rizky siapa? Nah, jadi teman aku di Qatar. Sekarang gajinya 75 juta, guys. Dia bagian perminyakan. Nah, dia nyuruh aku juga, Sat, lu daripada jadi artis nanti umur 45 tahun udah nggak jelas kalau di Indonesia, mending lu ke Qatar. Ngapain? Ya sama kayak aku perminyakan. Loh, aku kan nggak jurusan teknik. Nggak, Saat lu kuliah setahun jurusan perminyakan. Kayak aku kan dulu gitu, kuliahnya setahun lagi. Dia udah S1, kuliah lagi dia S1. Dia udah S1. Kuliah lagi dia perminyakan setahun. Nah, walaupun aku jurusan agrobisnis, aku bisa cross training namanya. Tapi ya kali gak, aku kan orangnya nggak mau ya. Aku orangnya maunya kena AC, pakai jas, gitu ya. Karena aku penghasilan aku kan dari entertain ada, dari affiliate ada, dari trading ada. Jadi kalau untuk luar negeri itu untuk apa namanya ya? Kalian tahu refreshing otak nggak sih? Nah, jadi di luar negeri itu kalau cuma jalan-jalan ke Dubai 25 juta, besok aku juga bisa bayar, guys. Tapi kan bukan itu yang ku cari. Aku carinya itu apa ya? Something new. Kalian tahu nggak sih, kebahagiaan itu kan nggak bisa dinilai dengan uang ya. Something new. Ketika buka apartemen yang dilihat Dubai, ketika buka apartemen yang dilihat Europe gitu loh. Cewek-ceweknya, cowok-cowoknya, war-warnya ya kan, matanya biru. Itu kan refresh otak. Karena aku di Jakarta udah bosen, guys. Aku di Jakarta udah 17 tahun, di Indonesia udah 36 tahun. Jadi kayak uang itu bukan segalanya buatku. Karena aku nggak tahu ya kalau yang nggak punya uang ya. Karena aku punya uang. Jadi uang itu nggak segalanya buat aku. Aku pingin something new in my life. Kalian tahu nggak sih? Something new in my life. Kalau uang aku udah punya gitu loh. Jadi itu makanya teman aku bilang, aku kalau minyak nak panas ini aku nggak mau. Jadi aku kenapa keluar negeri kamarnya pariwisata? Aku mau pariwisata. Tapi nanti aku tetap nanti ada di infotainment, tetap nanti aku ada di TikTok gitu loh. Jadi aku tetap berentertain, tetap ngonten. Aku tetap berpenghasilan dari trading. Tapi aku kerja juga di pariwisata. Nah, pariwisata itu aku ngejarnya public relation. Makanya aku kuliah lagi. Nah, ini nanti aku mau magang dulu di Malaysia. Jadi kalian kalau ketemu aku di hotel 5 star di Malaysia, Thailand, berarti aku magang tuh ya, bukan kerja. Nggak dapat duit, cuy. Yang ada aku keluar duit. Magang, aku yang keluar duit ya. Nah, tapi kan aku dapat penghasilan dari entertainment, dari infotainment, dari affiliate, terus dari trading, aku kan tetap dapat duit gitu. Terus kalau magang emang kalian pikir dapat duit? Aku keluar duit. Aku nggak pernah magang. Aku kuliah agrobisnis. Dulu aku magang 2010, udah lama ya, sebelum aku lulus kuliah. Aku magang di Pupuk Kujang. Nah, kalian tahu Pupuk Kujang nggak, di Cikampek itu? Aku pernah tinggal di Cikampek 2 bulan 2010. Aku magang di situ. Dapat duit? Mana dapat duit? Aku yang keluar duit. Ya? Iya, aku ini Opu ya, jujur ya, aku bosen di Jakarta ini, ya Allah. Aku udah 17 tahun di Jakarta ini. Kalau duit kalian gak usah tanya lah, nggak mungkin lah kulitku begini aku nggak punya duit, guys. Dah ya, aku jujur aja lah ya. Aku nggak bilang aku sekaya Prabowo, tapi kalian logika lah. Kalau kulit orang begini masa nggak punya duit sih? Aku juga kendaraanku 4, 1 punya kantor, 3 punyaku. Tapi aku bosen, ya Allah. Aku sampai nih, kalian nggak percaya, aku sampai sumpah dari sepuluh nih. Aku tuh ini ya, aku sampai
Al-Quran ya, aku tuh bosen tinggal di Indonesia guys tuh. Makanya aku pengen keluar negeri. Kalau duit aku udah punya, aduh, tabunganku kan udah banyak, udah cukup. Dari entertain, dari sales marketing sawit, udah lebih dari cukup. Aduh kalian kalau udah malas aku jelasinnya. Tapi aku pingin something new. Apalagi lihat demo kemarin, aduh makin bosen aku guys. Apa ya? Kayak sakit hati gitu loh. Sakit hati kok mereka ini nggak bisa bikin negara ini apa ya seperti kita inginkan ya. Kalau ke aku sih nggak ngefek ya guys ya, ekonomi aku ya cukup. Nggak mungkin aku nggak cukupkan kulitku begini, kalian logika aja lah. Tapi aku bosen, ya Allah aku bosen deh Pak, bosen aku. Gimana ya cara mengungkapkan kebosananku itu ya? Kalian tidak paham itu psikis dan mentalku itu. Aku bosen guys gitu, makanya aku aku di luar negeri, aku mau kerja, tapi itu bukan penghasilan utama. Paling itu nanti aku sedekahin. Tapi aku tetap berentertainment. Kan dari affiliate infotainment aku dapat duit guys. Dapat duit. Nah, terus besok aku meeting sama pengusaha skincare. Besok aku meeting sama pengusaha skincare. Terus aku mau bisnis tambang sama Tessa Mariska. Jadi Tessa Mariska itu kan wakil sekjen Gerindra. Nah, jadi ini aku cerita dulu ya. Tessa Mariska itu kan wakil sekretaris sekjen Gerindra. Dia dikasih untuk menangani tambang di PLN. Ya, aku udah mikir 3 kali. Jadi Mbak Tessa ini karena tahu teman-teman arisan ke orang tambang minta tolong. Jadi udah meeting dengan 3 pengusaha tambang. Ini kalau salah satu dua punya aku, dua rekanan aku, 1 rekanan dari artis lain. Ini kalau misalnya deal 2 ini, ya udah kontrak 5 tahun selama Pak Prabowo menjabat. Tambang itu kan gede ya. Jadi tambang itu pemesanannya 20.000 ton, 2 tongkang yang garnya 4.400. Mungkin nggak paham lah, kalau aku kan paham. Garnya 4.400. Nanti yang melakukan pembeliannya PLN, karena komisaris utamanya abang angkatnya Tessa Mariska. Jadi abang angkatnya Tessa Mariska bayarnya rekanan aku yang punya tambang. Nah, itu kan gede ya. Jadi posisi aku sama Mbak Tessa itu apa? Makelar tambang. Kalau udah kontrak nggak perlu kerja guys, duduk aja di rumah, komisinya ngalir. Kalian tahu sendiri tambang komisinya kayak gimana. Nah, jadi hanya ada 4 PLN, pemilik, aku sama Mbak Tessa. Inilah bagi 4 ini. Nah, ini lagi ngurus-ngurus deal or deal, ya kan? Nah, tapi walaupun nanti aku dapat komisi, aku tetap keluar negeri. Nah, karena I want something new, ya. Kembali lagi ya, aku bosen minta ampun. Jadi aku kalau cuma jalan-jalan 20 hari ke Dubai 25 juta aku bisa guys. Tapi ini bukan, aku pingin tinggal di sana, jadi warga sana, berkegiatan di sana. Nggak ada yang kenal. Kalau di Jakarta ya ampun, aku pakai sandal jepit makan di pecel lele. Aku lihat Kak Satria main pecel lele pakai sandal jepit. Males cuy, ya. Aku ke mall dikit, Kak Satria aku main lihat kakak. Jadi julid, kalau julidnya baik nggak, kalau nyapa kayak di sidang Nikmir, Kak Satria minta foto nggak apa-apa. Tapi kalau julid kan males guys, ya. Sampai sandal jepit lah dikomentari. Sandal jepit aku juga bukan sandal jepit 10.000 ya. Sandal jepitnya beli di Garden Indonesia, Hawaii Nice brandnya. Itu aja dijulitin, jadi aku males. Besok aku meeting sama pengusaha skincare. Besok. Kalau deal aku dapat 150 juta. Besok. Kalau deal besok baru meeting. Terus pertambangan sama Tessa Mariska. Terus aku dari entertainment juga dapat, dari affiliate. Terus aku sales marketing juga. Iya, aku ke Malaysia udah 5 kali, Mbak. Aku nggak tahu, kayaknya tergantung kampusku nanti aku magangnya di Malaysia atau di Turki atau di Dubai, tapi cuma setahun doang. Ya, hitung-hitung di Malaysia aku ngelihatnya jalan alor lah ya. Tante aku juga tinggal di sana, di Sebuloh. Aku ke Malaysia udah 5 kali kayaknya itu.
aku kan Malaysia kan sering ngundang artis Bollywood ya. Aku kan suka Bollywood. Jadi setiap Kareena Kapoor kan datang ke Malaysia udah 3 kali ya. Jadi brand ambassador tuh dia dibayar 8 miliar itu 1 jam. Aku kesana ketemu Kareena Kapoor 2 kali. Iya, biar aja mereka iri, biar tahu. Mereka kan sudah nanya kerjaan gue kan. Paling iri ya keluarga bokap gue lah, tak mampu mereka. Jadi aku tuh keluar negeri itu apa ya? Something new lah guys. Gimana cerita? Aduh bosan lah guys, aduh. Tapi aku memang harus magang dulu, nggak apa-apa. Aku kan dulu magang kuliah aku magang dulu. Cuman yang kali ini kan